Tengok-tengok kembali hadir untuk mengisi waktu senggang kalian dengan mendengarkan cerita horor. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Restu Wiratmaja dengan judul Misteri Pabrik Getih. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sajanya pegawai, tiap kliwonnya ada saja pekerja yang meninggal dunia biar produksinya lancar. Simba Ayung namanya. Dia biasa duduk di depan rumah, menyapa para warga dan punya ramah tamah yang disukai banyak orang. Dia bercerita tentang memori kelamnya saat bekerja di sebuah pabrik yang menelan banyak sekali korban. Pemiliknya itu londo. Begitu kira-kira ucapnya. Dibangun di atas tanah wingit, tambahnya. Beliau adalah satu-satunya saksi hidup di saat teman-temannya menjadi korban dari sesuatu hal yang tidak diketahuinya di sebuah pabrik yang konon katanya dibangun di atas tanah wingit atau angker. Jauh sebelum ditarik ke tahun saat ini, berkisar tahun 50-an, Simba Ayung yang saat itu masih seorang gadis berusia 19 tahunan bekerja sebagai pekerja serabutan yang memproduksi bahan makanan. Bisa dibilang produksinya saat itu sedang mengalami kenaikan yang sangat drastis. Sampai-sampai pihak pabrik membuka lowongan banyak untuk pekerja serabutan. Selain mendapatkan upah, mereka yang terpilih akan menjadi pegawai tetap. Kesempatan baik ini akhirnya digunakan oleh teman-teman Ayung lainnya untuk mendaftar dan langsung diterima. Total ada 2 orang dari temannya yang juga ikut bersama, yaitu Jenar dan Ambar. Hanya saja mereka mendapatkan pekerjaan selama 2 minggu sampai Jumat Kliwon datang. Mbah Ayung menyebutnya para pekerja kliwonan, yaitu para pekerja serabutan yang bekerja sampai Jumat Kliwon mendatang. Ayung dan kedua temannya, yaitu Jenar dan Ambar, mereka bertiga bekerja di minggu pertama dengan jadwal yaitu setiap pagi sampai sore. Sedangkan untuk minggu kedua menjelang Kliwon, mereka semua harus bekerja di tiap malam hari sampai menjelang subuh. Minggu pertama, mereka menjalankan pekerjaan secara normal. Produksi aman dan lancar.
tidak ada satu kendala apapun yang mempengaruhi produksi pabrik. Ayung juga masih melihat kedua temannya, yaitu Jenar dan Ambar, yang masih menikmati pekerjaannya. Namun, di minggu kedua, tepat saat mereka diharuskan bekerja di malam hari, satu persatu kejanggalan dan keanehan mulai bermunculan. Orang pertama yang mengetahui keanehan tersebut adalah Jenar. Saat itu dirinya sedang mengganti pakaian di ruang ganti. Namun, dia merasakan ada orang lain yang berada di luaran dan menunggunya sambil mengetuk-ngetuk pintu beberapa kali. Jenar meminta waktu untuk mengganti pakaian. Selesai Jenar mengganti pakaian, dia keluar dan tidak melihat siapapun di sekitaran. Jenar menceritakan hal ini kepada Ayung dan Ambar. Mereka berdua tidak percaya. Mereka menganggap bahwa itu hanyalah khayalan semata. Tapi kejadian yang terjadi pada Jenar akhirnya menimpa juga kepada Ayung. Bedanya, Ayung melihat ada pegawai yang marah-marah kepadanya selepas dirinya keluar dari kamar mandi. Ayung tidak mengerti kenapa pegawai tersebut marah kepadanya. Aku ketemu perempuan di depan kamar mandi. Dia marah-marah dan nyuruh aku untuk pulang. Pulang sana dari pabrik ini. Kalau kamu masih sayang sama nyawamu, pulang. Aku gak paham. Aku abaikan saja. Selain itu, Ayung juga pernah melihat suara langkah kaki di ujung lorong pabrik. Padahal, tak ada satupun orang di sana. Suara tangisan minta tolong, bahkan penampakan sosok wanita mengenakan pakaian layaknya pekerja masuk ke dalam mesin gilingan. Tapi semuanya itu adalah gambaran dari banyaknya gangguan yang ada di pabrik. Dari ketiga orang tersebut, hanya Ambar yang belum mendapatkan gangguan. Dia bahkan sangat menikmati pekerjaan yang sudah seharusnya dia jalankan. Dia berkeinginan untuk menjadi pegawai tetap di pekerjaan tersebut. Ambisinya yang sangat besar ternyata telah mempengaruhi diri Ambar. Hari Selasa, 3 hari sebelum Kliwon datang, Jenar berangkat lebih dulu. Ayung dan Ambar berangkat secara beriringan. Saat mereka berdua sampai, Ayung melihat Jenar sedang mengobrol dengan Pak Kurdi. Keduanya mengobrol sangat dekat. Tidak heran, setelah melihat Ayung dan Ambar, Jenar menyudahi pembicaraan tersebut. Saat hendak mulai bekerja, Jenar ditanya oleh Ayung terkait obrolan yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi,
Jenar tidak menjawabnya. Dia hanya bilang jika Pak Kurdi menawarkannya menjadi pekerja tetap di pabrik tersebut. Selesai melakukan pekerjaan, Ayung pergi menuju ruang ganti. Dia mengganti pakaiannya. Akan tetapi, dia mendengar suara aneh dari luaran ruang ganti pakaian. Jangan ikut-ikut temanmu jika kamu mau selamat. Ayung langsung merinding saat mendengar kalimat itu. Dia tidak tahu apa maksudnya dari perkataan aneh itu. Akan tetapi, Ayung seperti diberitahu banyak hal akan sesuatu yang menjadi pertanyaan baginya. Hari Rabu, 2 hari sebelum Jumat Kliwon, Ayung dan Jenar berangkat lebih dulu. Biasanya mereka rutin berangkat bertiga. Akan tetapi, kini mereka saling berjarak satu sama lain. Ambar sudah melaporkan ke atasan untuk telat sampai ke pabrik karena harus membeli sesuatu di pasar. Alhasil, Ayung dan Jenar berangkat lebih dulu ke pabrik. Sesampainya di pabrik, dia bertemu dengan atasannya. Sebut saja namanya Pak Kurdi. Ayung dan Jenar menceritakan bahwa Ambar telat datang ke pabrik. Pak Kurdi hanya mengangguk dan menyuruh keduanya untuk langsung bekerja. Ayung dan Jenar mengangguk paham. Saat keduanya sudah 1 jam bekerja, Ambar tiba-tiba datang dan menghampiri keduanya. Jenar bertanya kepada Ambar, "Dari mana baru datang?" "Dari pasar." "Beli apa sih di pasar?" "Beli keperluan Pak Kurdi." "Pak Kurdi nitip apa emangnya?" "Kamu gak usah tahu." Ambar jawab dengan cuek. Dia kembali fokus untuk melanjutkan pekerjaan. Walau begitu, Ayung dan Jenar masih merasa curiga dengan tingkah Ambar yang tiba-tiba menjadi berubah. Selepas menyelesaikan pekerjaan, Ambar sengaja telat pulang. Kali ini, Ayung melihat tingkah laku yang selama ini dilakukan oleh Ambar secara sembunyi-sembunyi. Dia menemui Pak Kurdi di belakang pabrik sambil membawa 2 ekor ayam cemani serta kantong kresek hitam. Lalu menuju ke sebuah ruangan tersembunyi di antara banyaknya ruangan di pabrik tersebut. Setelah itu, Ambar keluar dari ruangan. Ayung membuntuti Pak Kurdi. Sampai akhirnya, Ayung melihat Pak Kurdi sedang melakukan kegiatan aneh dengan menyembelih 2 ayam cemani. Lalu tiap darahnya dia letakkan ke dalam mangkok. Lantas dia berjalan keluar ruangan. Untungnya Ayung lebih dulu kabur dan mencari tempat persembunyian baru. Pak Kurdi berjalan ke tiap mesin produksi, lalu menyiraminya dengan darah ayam cemani. Ayung yang mengetahui hal tersebut langsung terkejut. Dia kemudian buru-buru pulang
dan menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Hari Kamis menuju Kliwon. Ayung tidak ingin untuk pergi ke pabrik. Dia tahu ada sesuatu yang memang sudah tidak normal lagi dengan kegiatan pabrik selama dia bekerja. Di luaran rumah, Jenar sudah menunggunya untuk berangkat ke pabrik. Ingin rasanya Ayung tidak berangkat. Tapi sebentar lagi pengupahan akan dia dapat. Mau tidak mau, dia harus berangkat untuk mendapatkan upah. Setibanya di pabrik, Ayu melihat Pak Kurdi. Tatapannya tidak biasa. Ayung cuek dan tidak ingin menambah lagi beban pikirannya. Tapi saat keduanya sedang bekerja, lagi-lagi Ambar telat untuk datang dan bekerja bersama keduanya. Ayung, kenapa ya Ambar telat terus? Aku gak tahu, Nar. Aku juga mau keluar dari pabrik ini. Kenapa? Kamu pernah cerita kalau sempat dapat gangguan di kamar mandi kan? Aku juga pernah cerita kalau aku lihat pegawai yang marah-marah sama aku kalau dia nyuruh aku pulang kan. Aku tahu semuanya, Nar. Aku tahu semuanya. Jelas Ayung. Kamu tahu apa? Pegawai itu, dia adalah korban dari pabrik ini. Dia ngingetin kita buat lari dari pabrik ini. Tidak berselang lama, Ambar datang. Tapi wajahnya pucat pasi. Dia langsung duduk dan tidak mengatakan apapun. Ayung dan Jenar kembali bekerja seperti biasa. Untungnya, Ambar tidak mendengar percakapan mereka berdua. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Ambar pergi ke ruangan mesin. Ayung dan Jenar membuntuti mereka. Keduanya penasaran apa yang terjadi dengan Ambar sampai-sampai tingkah lakunya benar-benar berubah total. Ambar duduk di mesin penggilingan. Tangannya masuk ke dalam. Lalu tangannya terputus dan Ambar langsung terjatuh. Ayung dan Jenar berteriak kencang hingga banyak dari pegawai yang mendengar teriakan tersebut. Mereka melihat jasad Ambar sudah tergeletak dengan mata yang melotot. Atas kejadian ini, pabrik ditutup sementara. Pekerja dipulangkan dan dinonaktifkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ayung dan Jenar sesekali tidak ingin lagi bekerja di pabrik tersebut. Pikir Ayung, semuanya sudah selesai. Akan tetapi, dia mendengar kabar bahwa Jenar juga menjadi korbannya. Jenar melukai jari jemarinya dengan pisau dapur. Pendarahan hebat hingga membuat dirinya terjatuh lemas dan tidak bisa terselamatkan nyawanya. Pak Kurdi juga tidak lepas dari teror mematikan.
dia mengalami kecelakaan hebat di tengah perjalanannya menuju luar kota. Kepalanya hampir terputus karena benda tajam yang menyogok tenggorokannya. Ayung terselamatkan dari maut dan teror yang dia dapatkan. Alasannya adalah karena Ayung satu-satunya orang yang menolak permintaan dari Pak Kurdi untuk menyerahkan seserahan di pabrik. Berbeda dengan Jenar dan Ambar, keduanya menerima tawaran tersebut dengan iming-iming mendapatkan posisi sebagai pekerja tetap. Dari waktu ke waktu, banyak hal-hal aneh yang terjadi dengan pabrik yang akhirnya ditinggal oleh pemiliknya. Para warga sekitar kerap mendengar suara mesin yang masih beroperasi di pabrik tersebut. Kadang, kerap juga melihat seorang wanita yang meminta dicarikan tangannya yang sudah terputus. Atau suara tangisan wanita yang kepalanya sudah hancur. Usia memakan kisah kelam akan pabrik yang sudah dihancurkan di masa lalu. Kini, Mbah Ayung membayangkan apa jadinya jika dia juga ditawarkan dan menerima tawaran dari Pak Kurdi untuk menjadi pegawai tetap. Yo, mungkin aku sudah jadi korban juga, tutupnya. Kisah Mbah Ayung tidak jauh beda dari kisah mengerikan di pabrik ini. Banyak teror dan korban yang berjatuhan. Ada juga hal-hal aneh yang mungkin dirahasiakan di pabrik ini. Ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan terima kasih untuk penulis Restu Wiratmaja. Tunggu kisah lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak-Tenguk channel YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.